Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa lagi, diberi kesehatan, diberi kenikmatan sehat sehingga bisa bertatap muka walaupun pertemuan hari ini memakai media online. Anak-anakku yang saya cintai, materi pada hari ini kita akan membahas tentang yaitu pengemasan produk kerajinan dari bahan lunak, yang mana materi ini terkait dengan apa yang kita buat kemarin, yaitu Anda sudah membuat sketsa terkait dengan produk kerajinan, walaupun ada beberapa yang belum mengumpulkan. Terkait dengan itu maka menjadi kewajiban ketika kita setelah memproduksi atau membuat kerajinan dari bahan keras, maka langkah berikutnya adalah membuat pengemasan. Pengemasan ini penting kita buat ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perancangan kemasan. Pertama adalah kemasan harus menarik. Jadi kalau tidak menarik maka perhatian pembeli akan kurang. Kemasan akan kehilangan fungsinya karena suatu produk harus bersaing dengan sejumlah produk lainnya dalam kategori yang sama di tempat penjualan. Salah satu kemasan yang membuat menarik adalah yang paling mencolok adalah tentang warna. Jadi warna dari kemasan itu dibuat semencolok mungkin sehingga dari jauh pertama kali akan dilihat yaitu warna yang paling mencolok. Ini salah satu trik dari pembuatan pengemasan. Seperti contoh berikut ini adalah produk yang Anda buat kemarin, sketsa ya, jadi dari bahan keras. Ini semenarik mungkin, bagaimana caranya semenarik mungkin bisa dibuatkan pengemasannya yang praktis sehingga terlindungi dari hal-hal gesekan dan lain sebagainya. Salah satu contohnya kita contohkan lain, misalnya ada produk lain kita kemas dengan plastik biasa. Ini hal yang kurang menarik, pengemasan yang kurang menarik ya. Jadi ini ada suatu produk ya, ini ada barang kecil-kecil, suatu produk kita kemas seperti ini dengan plastik ini, maka ini dapat dikatakan kurang menarik dalam perhatian. Andai kata supaya bisa menarik, maka bisa kita buatkan tempat yang baik, sebaik mungkin, sehingga dari tampak yang akan kita lihat adalah misalnya semacam ini ya, dan kita kasih kemasannya, masukkan dalam kemasan, dikasih warna yang paling terang ini misalnya, maka ini akan lebih menarik ya, akan lebih menarik dalam perhatian pembeli, perhatian masyarakat daripada yang plastik tadi. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana, simple ya, seperti ini. Anak-anakku yang saya cintai, mari sekarang kita beralih kepada perawatan produk kerajinan dari bahan keras. Produk kerajinan memerlukan perawatan yang baik dan benar, disesuaikan dengan karakteristik bahan dasarnya. Dan berikut dijelaskan tentang perawatan produk kerajinan ukir kayu dan kerajinan logam.
Perawatan produk kerajinan ukir kayu. Di Indonesia sangat kaya dengan produk kerajinan dari bahan kayu, baik dari macam kayu yang digunakan maupun aneka ragam produk kerajinannya. Ada beberapa cara untuk melindungi dan merawat kayu tersebut, bergantung pada kondisi apakah kayu yang masih mentah, belum dilapisi, atau kayu yang sudah dilapisi atau finishing. Untuk merawatnya, kondisi kayu itu tentu memerlukan perawatan kayu yang bisa memakai bahan pembersih dari pabrik atau bahan tradisional. Perawatan kayu bisa memakai bahan pembersih dari pabrik atau bahan tradisional. Sekarang kita masuk pada perawatan kerajinan kayu mentah. Kayu mentah adalah kayu yang belum pernah dilapisi dengan lapisan anti air dan anti minyak, misalnya melamin atau pelitur. Langkah-langkah perawatan kayu mentah cukup dengan mengamplas bahan tersebut ya, sehingga bersih, cukup diamplas sehingga bersih. Yang kedua adalah gerakan mengamplas searah dengan serat kayu. Gerakan mengamplas searah dengan serat kayu. Setelah selesai, bersihkan permukaan kayu menggunakan kuas. Sapukan cairan linseed oil dengan memakai kuas. Tunggu beberapa menit agar cairan meresap di dalam kayu. Gunakan lap bersih untuk meratakan sisa cairan pada permukaan kayu. Ya, saya kira cukup sederhana dari apa yang kita lakukan terkait dengan cara pembersihan, ya, cara membersihkan atau perawatan kerajinan ukir kayu. Demikian ini referensi dari saya, materi hari ini, pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.